Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mahasiswa ibu, hari ini adalah pertemuan kelima. Kita mau membahas terkait dengan metode riset ya. Ini metode penelitian atau riset bisnis di pertemuan kelima. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu desain metode riset. Menurut Umar 2002, dalam melakukan riset harus dirumuskan terdahulu sejumlah permasalahan utama. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan utamanya itu apa. Setelah kemarin ya, kelanjutannya yang dari kemarin. Nah, permasalahannya kita sudah tahu apa, baru nanti merujuk lagi kita. Nah, yang pertama, riset yang akan dilakukan harus mengikuti metode ilmiah agar hasilnya juga ilmiah. Yang kedua, riset ditujukan untuk menjawab pertanyaan riset. Jadi tidak boleh menyimpang dari pertanyaan riset atau rumusan riset tersebut ya. Tidak boleh menyimpang juga permasalahan utamanya kita. Nah, di sini menurut Umar 2002, dalam melakukan riset harus dirumuskan terlebih dahulu sejumlah permasalahan utama, yaitu pemahaman atas seberapa luas dalam kajian yang akan dilakukan. Nah, kita harus mengetahui pemahamannya terlebih dahulu ya. Kita mau seberapa luas yang akan kita jelaskan, ya, akan kita kaji, yang akan kita lakukan riset tersebut. Kemudian riset itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Baik nanti sumber daya manusianya akan terlibat, waktunya kapan, biayanya, dan juga dukungan dari teori-teori yang sudah ada. Gitu ya, baik itu dari jurnal maupun dari buku-buku, dan bagaimana alat ukurnya. Nah, kita harus bisa mempertimbangkan itu. Alat ukurnya yang diperluin apa kira-kira terkait dengan riset kita gitu. Kemudian termasuk dengan penggunaan teknologi, apakah kita menggunakan aplikasi tertentu ya begitu. Kemudian metode riset yang dipilih hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi di atas ya, dengan tujuan khusus yang mendukung tujuan riset kita. Nah, metode penelitian ini ada beberapa, ada studi kasus, survei, kecenderungan, korelasional, dan metode lainnya. Nanti kita lihat satu persatu. Nah, untuk riset dengan metode studi kasus. Riset dengan metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek yang kita teliti nantinya, yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya. Nah, di sini peneliti bersama dengan mengambil keputusan manajemennya, misalnya di dalam suatu organisasi, harus berusaha menemukan hubungan atas faktor yang dominan atas permasalahan risetnya. Jadi terkait dengan hubungan atau faktor-faktor tergantung apa yang kita riset. Nah, selain itu peneliti dapat saja menemukan hubungan yang terjadi tidak direncanakan atau mungkin tidak terfikirkan. Bisa saja pada saat penelitian Anda menemukan hubungan yang lain yang kira-kira di luar daripada apa yang direncanakan. Nah, keunggulan dan kelemahan dari metode studi kasus ini. Keunggulannya dengan menggunakan metode studi kasus ini bahwa hasilnya dapat mendukung studi yang lebih besar di kemudian hari ya, dapat memberikan hipotesis untuk riset-riset nanti selanjutnya. Tapi untuk kelemahannya kajiannya menjadi relatif kurang luas. Jadi hanya terkait dengan studi kasus yang ingin dibahas aja. Nah, sulit digeneralisasi dengan keadaan yang berlaku secara umum karena itu sifatnya spesifik gitu ya. Nah, cenderung subjektif karena objek riset dapat mempengaruhi prosedur riset yang harus dilakukan. Ini memang benar-benar subjektif sekali. Karena kan ini kan studi kasus ya, jadi hanya ini ya udah membahas sebuah kasus tertentu. Nah, contohnya di sini.
Pada dimensi kualitas dosen, kajian dapat dilakukan secara detail dan mendalam, misalnya tentang waktu kehadiran dosen dalam mengajar, persiapan dosen mengajar, penggunaan buku wajibnya, cara penyampaian materinya, pemberian tugas, pemakaian alat bantu ajarnya apa, pemberian wawasan melalui praktek, keakuratan dalam menilai, keterbukaan, ketegasan, dan kewibawaan. Jadi ini hanya ruang lingkup daripada si kualitas dosen aja. Nah, ini contoh daripada studi kasus. Jadi hanya spesifik ke kualitas dosennya. Nah, kalau misalkan survei, kalau metode survei adalah riset yang diadakan untuk memperoleh fakta. Ya, kita survei nih ya, memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul. Nah, nanti ketika kita melihat sebuah permasalahan, kemudian kita menggunakan metode ini, nanti akan ada fakta-fakta yang terungkap, yang nantinya pada saat kita selidiki akan timbul gitu. Kajiannya sampai pada tahap menyelidiki mengapa gejala tersebut ada serta menganalisis hubungan atas gejala tersebut. Nah, kita selidikin, nanti akan ada yang timbul dan kita analisis bagaimana hubungannya. Nah, fakta yang ada lebih digunakan untuk memecahkan masalah daripada digunakan untuk pengujian hipotesis. Nah, fakta-fakta tadi untuk problem solving ya, bukan hanya sekedar untuk menguji apakah hipotesis kita itu sudah sesuai atau benar terjadi. Nah, contoh metode survei, membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. Survei dapat dilakukan dengan cara misalkan sensus maupun sampling. Nah, sebagai contoh pendekatan ini misalkan untuk mengetahui sepertinya kepuasan mahasiswa ya terhadap proses belajar mengajar itu seperti apa, mengetahui kerja dosen, bagaimana performance-nya, terus bagaimana staf admisi gitu ya di perguruan tinggi. Nah, itu bisa melalui dengan pendekatan metode survei ini. Nah, metode kecenderungan atau tren. Nah, metode kecenderungan atau tren dilakukan dalam riset yang ditujukan untuk melihat suatu kondisi tertentu yang akan datang dengan melakukan proyeksi atau forecasting ya, ramalan ya di kemudian hari kira-kira akan muncul tren yang seperti apa nih gitu. Nah, dalam melakukan proyeksi masa depan, biasanya ramalan jangka pendek dianggap lebih dapat diandalkan daripada ramalan jangka panjang. Nah, biasanya kalau kayak gini, kita bisa mengetahui nih, suatu perusahaan mengadakan riset bisnis ya terkait dengan kecenderungan minat orang, ya minat konsumen itu di tahun yang akan datang akan seperti apa sih, ya minat fashionnya, minat warna yang disukai, trennya seperti apa, itu bisa kita lakukan riset bisnis dengan cara menggunakan metode kecenderungan. Nah, contoh pendekatan ini misalkan untuk mengetahui persoalan mengenai fenomena komunikasi yang sering menjadi bahan pembicaraan, mulai dari tren social network seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya, sampai ke arah tren komunikasi marketing yang saat ini telah menggeser peran-peran media lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Ini salah satu contoh aja ya, banyak sekali trennya ya. Kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan saat ini tuh yang namanya digital, semuanya serba digital, banyak yang bersaing ya, kompetitor di bidang komunikasi ya. Tentunya banyak sekali produksi-produksi terkait dengan gadget maupun tawaran-tawaran lainnya ya di network, nah, maupun e-commerce ya, itu bisa dikategorikan sebagai tren gitu ya. Nah, bisa tuh kita menggunakan dengan metode kecenderungan atau tren. Metode korelasional. Nah, kalau korelasi tentunya di sini merupakan riset yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Jadi kita mau lihat bagaimana tingkat hubungannya antara variabel A ya atau variabel X dengan variabel Y-nya gitu. Atau mungkin X1, X2, X berapa, nah sampai dengan Y-nya. Nah, perbedaan dibandingkan dengan metode lainnya adalah adanya usaha untuk menaksir ya hubungannya.
dan bukan sekedar deskripsi aja gitu. Bukan hanya sekedar mendeskripsikan daripada variabel-variabel terkaitnya. Jadi kita mau lihat hubungannya berapa, tingkat hubungannya. Nah, metode korelasi ini merupakan riset peneliti ya, yang dapat mengetahui berapa besarnya kontribusi dari setiap variabel bebas yang X tadi itu terhadap variabel terikatnya yaitu Y, serta besarnya arah hubungan yang terjadi. Berapa besarnya gitu ya. Nanti kita bisa nah, sebagai contohnya pendekatan ini misalnya untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru. Nah, ini adalah variabel X1 ya. Kemudian ini adalah variabel X2-nya terhadap, nah ini Y-nya. Y ini kinerjanya ya sebagai variabel terikatnya. Nah, ini variabel bebas. X itu variabel bebas. Nah, kita pengen melihat berapa besar pengaruhnya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai dengan menggunakan metode korelasi. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Nah, ini akan soal ini tidak perlu ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih ya di RTM-nya kalian itu terkait dengan RTM-nya kalian. Karena di sini ada beberapa ya nak ya yang harus dipersiapin untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang nih setelah UTS gitu ya. Karena kan kita mau menghitung yang namanya ada reliabilitas, validitas seperti itu ya. Nih, sebentar. Nah, ini nanti untuk sampel. Nah, ini nanti ada di pertemuan selanjutnya ya. Nih, pertemuan ke-9 masih jauh ya, pertemuan ke-9 setelah UTS gitu ya. Nah, nanti dipersiapkan dari sekarang boleh ya, boleh banget dipersiapin dari sekarang karena nanti one day di pertemuan minggu ke-10 ya, pertemuan ke-10 ini kita ada yang namanya menghitung validitas reliabilitas ya. Karena kita ada ini menghitung validitas reliabilitas, kalian bisa dipersiapin dari sekarang. Kalian boleh download aplikasi ya, download aplikasi yang namanya SPSS. Nah, kalau tergantung tuh SPSS-nya itu tergantung bagaimana laptop kalian spesifikasinya gitu. Spek laptop orang kan tiap orang pasti beda-beda. Jadi nanti tergantung spek laptopnya. Jangan sampai aplikasinya yang terlalu besar ataupun nggak support ya, nggak disupport sama laptopnya, akhirnya nggak bisa. Makanya harus kita tahu speknya laptop kita tuh apa, dan kamu banyak baca di di Google. Nah, yang sesuai dengan laptop kamu itu termasuknya ke yang mana gitu SPSS-nya. Nah, nanti kalian bisa download SPSS di sini ya, di Yahoo, di Google. Kalau misalkan kalian bisa mendownload yang SPSS 22 silahkan ya, bisanya 21 silahkan ya. Atau Bu, saya tuh spek laptopnya bagus banget, misalkan mau download yang terbaru silahkan ya. Sebenarnya semua hampir sama gitu ya. Yang membedakan ada beberapa yang membedakan aja, ada fungsi-fungsi yang hanya ada di yang terbaru gitu ya. Tapi karena kita yang kita butuhin itu nanti cuman mengukur validitas reliabilitas, hampir semua SPSS sih bisa gitu ya, tergantung bagaimana laptopnya aja, supportnya ke yang mana. Jadi nanti kalau bisa yang 22 ya, yang silakan nanti download untuk pertemuan yang akan datang itu setelah UTS one day, kita di pertemuan ke-10 butuh SPSS. Nah, kalau yang nggak mau repot gitu ya download, misalkan di e-commerce juga udah banyak gitu CD-CD-nya. Kalau mau beli silahkan, kalau nggak mau ya bisa download dari sini atau minta sama teman yang mungkin kira-kira sudah ada gitu ya. Nah, itu aja yang perlu dipersiapin. Nah, terkait dengan ini metode, nah kalian bisa nanti silahkan kita diskusikan sama Ibu di grup ya, kira-kira nanti sesuai sama judul kalian itu apa. Nah ya, apakah kalian di situ harus terkait dengan studi kasus ya, kan sesuaiin sama judul tentunya ya.
Terus apakah itu termasuknya ke dalam survei ya untuk menganalisis hubungannya. Atau mungkin tren, proyeksi masa depan ya, atau mungkin kita mau melihat pengaruhnya seberapa besar, itu korelasi. Jadi nanti kita bisa omongin ya atau bisa diskusikan di dalam grup WA. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke WA grup. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.